Menurut kepercayaan teman-teman Muslim, Yesus tidak mati di salib, teman-teman, ya. Tetapi ada orang yang diserupakan dengan Yesus. Orang itulah yang disalibkan. Nah, ini jelas mustahil ya, karena satu, tidak masuk akal. Nah, yang kedua, tidak sesuai dengan Alkitab. Ketiga, tidak sesuai dengan bukti-bukti historis yang ada. Nah, kita mulai dengan pembahasan yang pertama ya. Jika Yesus palsu yang disalibkan, jelas tidak masuk akal. Kenapa? Satu, orang-orang yang membenci Yesus jelas tidak akan salah mengenali wajah Yesus, karena mereka menginginkan kematiannya kan. Yang kedua, kalau itu Yesus palsu, mustahil dia tidak teriak-teriak karena kalian salah, aku bukan Yesus. Ya. Yang ketiga, kalau itu orang yang diserupakan, katakanlah Yudas, adalah jelas mustahil. Pada saat disalib, dia dapat melepaskan kata-kata pengampunan, seperti yang diucapkan oleh Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Menurut para sejarawan, orang-orang yang disalibkan akan mengeluarkan kata-kata makian, ya, dan sumpah serapah kepada orang yang menyalibkan. Nah, yang keempat ya, selain itu Yesus masih memikirkan ibunya Maria dengan berkata, "Hai ibu, inilah anakmu," lalu berbicara kepada Yohanes, "Hai anak, inilah ibumu." Jika itu Yudas, mustahil dia memikirkan Maria dan Yohanes yang bukan ibu dan muridnya. Sekarang yang kelima, jika yang disalib Yudas, mustahil murid-muridnya tidak mengenali guru mereka. Pada saat Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahkan Thomas sampai mendekat dan mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku dan mencucukkan tangannya ke dalam lambungnya yang berlubang oleh bekas tombak tentara Romawi. Jadi jelas tidak masuk akal ya, jika yang disalibkan itu bukan Yesus. Gitu teman-teman ya. Karena kematian Yesus ini mempunyai misi ya, untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Sekarang pembahasan yang berikutnya ya, jika yang disalibkan bukan Yesus, tidak sesuai dengan Alkitab. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus mati disalibkan. Seperti yang tertulis dalam Markus 8 ayat 31. Dikatakan kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Lalu di Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, dan yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Lalu di 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Elohim. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Bahkan kematiannya sudah dinubuatkan oleh para nabi dan Raja Daud dalam kitab Mazmur, teman-teman, seperti dalam Mazmur 22 ayat 16 sampai 17. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Mazmur 22 sangat luar biasa,
karena telah menubuatkan mengenai penyaliban Yesus kurang lebih 1000 tahun sebelum Yesus disalibkan. Ya, sekarang Nabi Yesaya pun ya, itu menubuatkan tentang kematian Yesus yang tertulis dalam Yesaya 53 ayat 7 sampai 10. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nubuatan ini ditulis kurang lebih 700 tahun sebelum kematian Yesus, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pada pokok pembahasan ketiga, ya, bukti-bukti historis ya. Yang jelas, dengan jelas ya, bukti-bukti historis itu menyatakan bahwa Yesus itu mati disalib pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Bukti dari bapak-bapak gereja ya. Pertama ini dari Ignatius. Dia adalah murid dari Rasul Yohanes. Lahir tahun 50 Masehi, meninggal tahun 115 Masehi. Jadi lahir 20 tahun setelah Tuhan Yesus disalibkan ya, kurang lebih. Jarak yang sangat dekat dengan peristiwa penyaliban Yesus. Dia adalah uskup di Antioquia. Dia menulis banyak surat, dan di dalam suratnya dia juga menulis tentang Yesus, teman-teman. Nah, berikut ini surat dari Ignatius yang menceritakan tentang kematian Yesus. Dia disalibkan dan mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia benar-benar dan bukan hanya tampaknya saja disalibkan dan mati, disaksikan oleh makhluk surga di bumi dan di bawah bumi. Dia juga bangkit kembali pada hari yang ketiga. Pada hari persiapan Paskah saat itu, pada jam yang ketiga, dia menerima keputusan hukuman dari Pilatus. Bapa membiarkannya terjadi. Pada jam yang ke-6, dia disalibkan. Pada jam yang ke-9, dia menyerahkan nyawanya. Dan sebelum matahari terbenam, dia dikuburkan. Sepanjang hari Sabat, dia tetap berada di bawah tanah, di dalam kubur di mana Yusuf dari Arimatea telah membaringkannya. Dia yang sesungguhnya hakim telah dihakimi oleh orang-orang Yahudi, didakwa dengan dakwaan palsu, dan oleh Pilatus sang gubernur dicambuki, ditampar pipinya, diludahi, dia dimahkotai dengan duri dan diberi jubah ungu. Dia dijatuhi hukuman mati, benar-benar disalibkan, bukan hanya tampaknya, bukan hanya dalam hayalan, bukan oleh tipuan. Dia benar-benar mati dan dimakamkan dan bangkit dari antara orang mati. Bapak gereja berikutnya adalah Justinus Martir yang lahir tahun 100 Masehi, meninggal tahun 165 Masehi. Dia lahir tahun 100 Masehi, artinya masih dekat sekali dengan zaman para rasul, teman-teman ya. Karena Rasul Yohanes itu meninggal hampir tahun 100 Masehi. Nah, Justinus Martir ini seorang filsuf yang sangat terkenal dan kemudian menjadi Kristen ya. Dia menulis tentang Yesus seperti ini. Kristus dilahirkan 150 tahun yang lalu di bawah pemerintahan Kirenius, dan setelah itu mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Yang ketiga,
dari Tertullianus ya, lahir tahun 160 Masehi, meninggal 220 Masehi. Dia punya catatan penting mengenai Yesus. Dia katakan seperti ini. Tetapi orang-orang Yahudi begitu gusar pada ajarannya. Para pemimpin dan pemukanya tertemplak oleh kebenarannya. Dan karena begitu banyak orang yang berpaling padanya, sehingga pada akhirnya mereka menyeretnya ke hadapan Pontius Pilatus. Pada waktu itu gubernur Roma di Syria, yang oleh karena kerasnya desakan mereka menjatuhkan hukuman kepadanya dan menyerahkan dia kepada mereka untuk disalibkan. Ini sumber dari kalangan Kristen tadi ya teman-teman, dari bapak-bapak gereja. Nah berikutnya ini adalah sumber sejarah dari kalangan non-Kristen. Karena dari non-Kristen ya, tulisan-tulisan mereka ini tidak menunjukkan iman kepada Kristus, bahkan ada yang menunjukkan kebencian. Sumber pertama dari seorang sejarawan penting Yahudi bernama Flavius Josephus. Ya, Flavius Josephus ini seorang Yahudi, ya sejarawan Yahudi yang berkebangsaan Roma. Bukunya berjudul Antiquities of the Jews dalam pasal yang ke-18 ayat 3.3. Dia bukan orang Kristen ya, dia mengatakan seperti ini. Demikianlah kira-kira pada waktu inilah Yesus, seorang manusia bijaksana, kalau boleh menyebutnya seorang manusia, karena dia adalah seorang pelaku pekerjaan yang luar biasa, seorang guru yang mengajarkan kebenaran, sedemikian rupa sehingga orang menerimanya dengan sukacita. Dia menarik banyak orang Yahudi kepadanya dan juga banyak orang Yunani. Orang ini adalah Kristus, dan ketika Pilatus telah menyuruh menyalibkan dia oleh karena dakwaan para pemimpin di antara kita, mereka yang sejak semula telah mengasihinya tidak meninggalkan dia, karena dia menampakkan diri dalam keadaan hidup kepada mereka pada hari yang ketiga. Nabi-nabi Elohim telah berbicara tentang hal ini dan ribuan hal lainnya yang menakjubkan. Dan bahkan sampai sekarang pun kaum Kristen, demikian mereka dinamakan berdasarkan namanya, belum juga punah. Luar biasa ya teman-teman. Itu bukan orang percaya loh. Nah, sekarang sumber sejarah berikutnya adalah dari Cornelius Tacitus ya. Dia adalah sejarawan Roma, juga seorang senator ya. Dia lahir tahun 52 Masehi, meninggal tahun 120 Masehi. Dia menulis tentang Yesus dalam karyanya yang berjudul Annals, sekitar tahun 116 Masehi itu ya. Dalam Annals pasal ke-25 ayat 44 dikatakan Kristus, pendiri golongan Kristen, telah mengalami hukuman mati dalam pemerintahan Tiberius atas keputusan gubernur Pontius Pilatus. Dia bukan orang Kristen, dan ini data sejarah di Roma teman-teman. Dalam Annals dia juga menceritakan respon Kaisar Nero ya, tentang kebakaran besar di Roma, dan klaim Nero bahwa Kristenlah yang patut disalahkan. Perhatikan kata-kata Tacitus ya. Akibatnya, agar terbebas dari tuduhan Nero, ya, Nero menimpakan kesalahan pada orang Kristen dan memulai penyiksaan yang sangat kejam pada kelas masyarakat yang dibenci rakyat itu. Kristus yang merupakan asal muasal nama itu menjalani hukuman yang kejam pada masa pemerintahan Tiberius di tangan seorang penguasa kita, Pontius Pilatus. Dan tahayul yang jahat lagi-lagi pecah, tidak lagi di Yudea,
sumber pertama kejahatan, tetapi bahkan di Roma, tempat semua hal mengerikan dan memalukan berpusat dan menjadi populer. Ini pernyataan Tacitus, teman-teman, berkaitan dengan penyiksaan orang Kristen di Roma oleh Kaisar Nero. Nah, sumber berikutnya dari Lucianus ya. Lucianus dari Samosata. Dia seorang filsuf ya dan juga seorang sejarawan Yunani yang lahir di Samosata pada tahun 120 Masehi dan meninggal sekitar 180 Masehi di Athena. Dia bukan Kristen, bahkan membenci Kristen, ya. Bahkan dalam salah satu bukunya, The Death of Peregrine, dia mengatakan, ketahuilah orang-orang Kristen memuja seorang pria pada hari ini, tokoh tersohor yang memperkenalkan tata ibadah baru mereka, ya, dan disalibkan karena hal tersebut. Orang-orang sesat ini mulai dengan keyakinan yang umum bahwa mereka itu hidup kekal selamanya dan menyembah orang bijaksana yang disalibkan itu, serta hidup menurut hukum-hukumnya, ya. Jelas di sini Lucianus mengatakan, ya, bahwa Yesus disalibkan. Berikutnya Mara Serapion, ya. Dia seorang filsuf Stoa dari Syria yang menulis surat untuk anaknya Serapion yang tengah berada dalam penjara Romawi, memberikan nasihat kepada anaknya supaya mengejar hikmat. Dalam manuskrip suratnya yang sekarang tersimpan di Inggris, teman-teman, ya, dalam suratnya itu dia berkata seperti ini, teman-teman. Keuntungan apakah yang diperoleh orang-orang Athena ketika mereka membunuh Sokrates? Kelaparan dan penyakit pes menimpa mereka sebagai hukuman karena kejahatan mereka. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang di Sames ketika mereka membakar Pitagoras? Dalam waktu sesaat negeri mereka tertutup pasir. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang Yahudi ketika menghukum mati raja mereka yang bijaksana? Tidak lama setelah peristiwa itu, kerajaan mereka dibinasakan. Secara adil, Allah membalas dendam atas kematian 3 orang bijaksana ini. Orang Athena mati kelaparan, orang Sames dibanjiri air laut, orang Yahudi mengalami kehancuran dan dihalaukan dari negeri mereka, serta hidup tersebar di seluruh dunia. Namun Sokrates tidak mati untuk selama-lamanya. Ia hidup terus dalam ajaran Plato. Pitagoras tidak mati untuk selama-lamanya. Ia hidup terus dalam patung Hera. Demikian pula raja yang bijaksana itu tidak mati selama-lamanya. Ia hidup terus dalam ajaran yang disampaikannya. Gitu, teman-teman, ya. Itu suratnya tadi yang ditulis untuk anaknya, ya. Sekarang tokoh yang berikutnya bernama Talus. Dia seorang sejarawan Samaria. Lahir tahun 5 Masehi, meninggal tahun 60 Masehi. Hidup sejaman dengan Yesus. Dia menulis catatan sejarah yang sangat panjang, 3 jilid. Catatan Talus dikatakan begini. Seluruh dunia diliputi kegelapan yang sangat menakutkan, dan batu-batu terbelah oleh gempa, serta banyak tempat di Yudea, serta wilayah lainnya mengalami guncangan. Konteksnya, Talus sedang berbicara mengenai kematian Yesus. Dan dia mengatakan, ketika Yesus mati, seluruh dunia diliputi kegelapan
dan seterusnya. Ini catatan penting sekali karena sesuai dengan Alkitab, bahwa memang terjadi gempa bumi, kegelapan meliputi seluruh dunia seperti tertulis dalam Alkitab ya teman-teman. Nah, kita tahu sekarang begitu banyak data sekuler yang melimpah dari kalangan non-muslim, dari kalangan non-Kristen maksud saya ya, dari kalangan bapak-bapak gereja juga yang menyatakan bahwa Yesus orang Nazaret benar-benar mati ya. Bahkan keadaan ketika Yesus mati ada gempa bumi dan kegelapan. Nah, jadi Islam ini satu-satunya yang menentang fakta sejarah, teman-teman. Ya, berita mengenai kematian Yesus yang dituliskan dalam Alkitab didukung, dilegitimasi oleh fakta sejarah dan naskah-naskah di luar Alkitab yang menuliskan tentang kematian Yesus. Bahkan jangan lupa, penulis naskah di luar Alkitab tersebut adalah orang-orang yang bukan pro-Kristen. Jadi ini bukti yang sangat kuat, teman-teman ya. Pada video berikutnya kita akan membahas mengenai bukti-bukti historis dari kebangkitan Yesus. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, teman-teman. God bless.